Ya. NPV-nya positif berarti penggantian mesinnya menguntungkan. Berikutnya pengaruh inflasi. Dampak inflasi terhadap analisis investasi modal. Kenapa? Pengaruhnya inflasi apa? Inflasi bisa mempengaruhi apa? Sebenarnya saya tanya dulu sebelumnya. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu apa? Inflasi adalah apa? Ada yang tahu? Ayo, apa sih inflasi itu? Mbak Nurul ketik-ketik tadi kayaknya. Inflasi apa? Inflasi itu kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang. Nah, kalau barang di pasar naik, harganya apakah termasuk inflasi? Nah, benar Mbak Nur Puji ya, kenaikan harganya terus-menerus terjadi secara makro. Makro maksudnya apa? Nasional, semua. Bukan cuma di satu daerah, bukan cuma di satu lokasi. Nah, berarti kalau terjadi inflasi, efeknya kemana? Jika terjadi inflasi, maka suku bunga akan naik. Ya, efeknya berarti semua perhitungan yang pakai NPV I-nya jadi naik. Ya. Itu efek dari inflasi ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke modul yang berikutnya, modul yang kelima, resiko dalam investasi. Resiko dalam investasi ya. Nah, resiko itu apa sih? Resiko itu apa? Resiko itu adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu resiko. Ya. Itu kalau bahasa gampangnya ya, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ketika kita melakukan investasi teman-teman, kita kan pasti berharap ada pengembalian. Tapi kadang pengembaliannya, kenyataannya tidak selalu sama dengan yang kita ekspektasikan. Ya. Nah, besarnya resiko itu sama dengan deviasi standarnya. Kalian tahu deviasi standar? Ya. Deviasi standar itu pertama kita harus ngitung rata-ratanya dulu. Coba lihat yang rumus 5.1. Dalam kolom R, itu adalah expected risk atau expected risk itu berapa resiko yang diekspektasikan. Itu sama dengan sigma. Sigma itu penjumlahan ya. Penjumlahan, saya tulis gini aja ya. Saya tulis penjumlahan dikalikan RI kali PI. RI itu apa? RI itu resiko. RI itu return atau pengembalian. Kalikan PI. PI itu probabilitasnya. Kalau di tabel berarti sisi yang kiri dikalikan sisi yang kanan. Nanti ketemu berapa ER-nya. Nah, setelah ketemu ER, kemudian kita lihat di rumus yang 5.2. Ya. Itu deviasi standarnya dari mana? Akar
Ya. PI-nya berapa? P yang pertama 0,3 dikalikan RI-nya 0,15 kan ya di tabel, dikurangi ER-nya tadi yang dari kita menghitung 0,2 dikuadratkan. Itu yang tahun pertama. Ditambahkan yang tahun kedua gimana? Sama. 0,4 kan probabilitasnya 0,4 dikalikan 0,2 tingkat keuntungannya dikurangi 0,2 dari perhitungan ER-nya dipangkatkan 2 karena tahun kedua. Yang tahun ketiga juga sama, 0,3 dari probabilitasnya sisi kanan di tabel dikalikan 0,25 keuntungannya dikurangi 0,2 dari ER-nya ya, dikuadratkan, kemudian di akar ya, di akar. Akar itu sama dengan pangkat setengah, ini makanya tulisannya setengah ya, pangkat setengah. Ketemu jawabannya 0,0387. Itu namanya deviasi standar. Nah, kemudian ada yang namanya operating risk ya. Operating risk itu dia menghitung resikonya dianggap tinggi jika laba operasinya peka terhadap penjualan. Maksudnya apa? Laba operasi peka terhadap penjualan. Ketika penjualan naik dan turun sedikit saja, labanya akan banyak terpengaruh. Ya. Itu atau juga kita sebut istilahnya operating leverage. Jadi kalau misalnya laba operasinya itu terpengaruh banyak dari penjualannya, berarti resiko operasinya tinggi. Ya. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari TC kalikan P kali Q sama dengan fixed cost-nya ditambah variable cost. Ya. TC itu apa sih? TC itu total cost. Ya. Total cost itu sama dengan P kalikan Q. P itu apa? P itu harga, price. Q itu quantity. Monggo Mbak Eni langsung nyambung ya. P itu price, Q itu quantity. FC itu fixed cost. PC itu variable cost. Halaman 5.5. 5.5 ya Mbak Eni. Kalikan V kalikan Q. V itu biaya variabel, Q-nya itu quantity. Ya. Saya ulangi lagi, kalau total cost, TC itu kan total cost. Total cost itu sama dengan fixed cost atau biaya yang tetap. Karena judulnya fix, maka dia tidak terpengaruh berapa key atau berapa quantity-nya. Ditambah variable cost. Fixed cost sama variable cost ya. Nah, TC itu dapatnya dari P kalikan Q, harga jual dikalikan quantity. TC variable cost dikalikan quantity, ya. Nah, nanti ketemu Q-nya, Q itu titik impas ya. Q itu titik impas. Q-nya dihitung fixed cost dibagi P dikurangi V. Ya. Titik impasnya, quantity yang menghasilkan titik impas, FC dibagi P dikurangi V. Ya. P-nya itu price, V-nya variable cost. Kemudian ada lagi namanya arus kas yang tidak pasti atau DOL. DOL itu degree of operating leverage. Kalau resikonya tinggi, itu diakibatkan dari DOL-nya tinggi. Ya. Ngukurnya dari DOL-nya. Ngukurnya dari mana? Jika rasio penurunan laba operasi dengan penurunan penjualan. Rasio itu apa sih? Rasio itu adalah, kalian tahu rasio itu apa? Perbandingan. Perbandingan itu berarti apa? Pembagian, ya. Penurunan laba operasi. Penurunan berarti laba operasi tahun ini dikurangi laba operasi tahun kemarin dibagi penjualan tahun ini
dikurangi penjualan tahun kemarin, ya. Semakin DOL-nya semakin tinggi, berarti arus kasnya semakin tidak pasti. Kenapa? Karena kita tidak bisa memperhitungkan berapa penjualan atau dari laba operasinya. Karena kan kalau penjualannya berubah dikit, langsung labanya berubah. Jadi kita susah memperkirakan arus kasnya. Ya. Berikutnya, arus kas yang tidak pasti atau coefficient of variation. Halaman 5.12, ya. Yang dimaksudkan resikonya tinggi jika arus kasnya tidak pasti. Kenapa? Karena saya kan tidak punya kepastian. Ibaratnya, kenapa? Resikonya tinggi kalau tidak ada kepastian, ya. Kayak pacaran lama, ya. Nggak kunjung dikasih kepastian kapan mau dinikahin. Berarti resiko buat nggak jadi nikahnya tinggi, ya. Ya, jadi kembali lagi teman-teman ingat, resiko tinggi itu ketika arus kasnya tidak pasti. Nah, ngitungnya pakai coefficient of variation. Alhamdulillah. Maaf ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ya. Coefficient variation. Coefficient variation itu variasi dibagi berapa expected return, ya. Coefficient variation dapatnya dari berapa? Deviasi dibagi pengembalian yang diharapkan, ya. Semakin besar coefficient of variation-nya, ya, semakin besar coefficient variation, resikonya semakin tinggi, ya. Itu kalau dilihat di tabel, proyek C-nya 0,4, proyek D-nya 0,3. Berarti tinggian yang mana? Tinggian yang C. Berarti resikonya semakin tinggi yang C. Arus kasnya semakin tidak pasti. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa saat ini. Rahmawati. Oh iya, enggak apa-apa. Yang saya lanjutkan, arus kas yang tidak pasti atau expected cash flow. Kan balik tadi ya, kita ketika resikonya tinggi, ya, baik banget yang izin hari ini ya. 1, 2, 3, 4. Bentar, saya catat dulu, nanti saya lupa. Yang izin, Mas Eko, Rahmawati, Mbak Elina, sama Mbak Ira. Nah, arus kas yang tidak pasti itu tandanya apa? Arus kas yang tidak pasti itu jika deviasi standarnya besar. Ya. Sekarang kita lihat ke halaman